Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lausa Juliati pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Lausa ngajak kita untuk sama-sama berdoa ya, oke? Kita tutup mata, kita telipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin kami ketika kami menyanyi, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami juga mengerjakan aktivitas Tuhan. Tuhan kiranya pimpin hati, pikiran kami, supaya tetap boleh tenang dan fokus pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu adalah bulan peringatan kita akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena Tuhan sudah memberikan anaknya untuk kita. Kita memuliakan Dia, kita puji Dia, kita nyanyikan lagu dari pulau dan benua. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik, kita bergembira karena Tuhan sudah lahir untuk kita semua.
Dia lahir untuk adik-adik, dia lahir untuk Lause, dia lahir untuk papa, untuk mama, untuk semua orang. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hai Dunia, Gembiralah. Kita bangkit berdiri ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu berebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Biarlah Raja semesta besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Kita mau masuki firman Tuhan, kita mau tenang di depan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita sama-sama untuk kembali menyiapkan hati kita ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua dengan sikap duduk yang baik, kita sama-sama ambil sikap berdoa. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di minggu Advent yang ketiga ini kami boleh kembali bersekolah minggu, dan saat ini kami akan mengambil kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami supaya kami bisa berkonsentrasi, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan mengerti serta melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke minggu Advent yang ketiga. Kita sudah semakin dekat kepada hari Natal. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita hari Natal, saya pengen mengajak kita sedikit mengulas nih. Selama minggu-minggu Advent ini kita sudah belajar apa saja sih? Ya di minggu Advent yang pertama kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakaria. Betul ya? Nah adik-adik, kita dari Zakaria kita belajar tentang percaya kepada Tuhan. Ya, menjaga hati tetap percaya ya. Dan kita buat aktivitas berbentuk salju ya. Kita ingat supaya hati kita tidak menjadi dingin ya. Hati kita tetap dipenuhi dengan pengharapan ya, kehangatan ya, pengharapan kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya. Lalu yang kedua, minggu Advent yang kedua minggu lalu kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria ya, Ibu Yesus. Ya, kita membuat aktivitas berbentuk lilin. Dari Ibu Maria kita belajar tentang kerinduan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita mau ya dipakai oleh Tuhan seperti lilin yang menyala ya, meskipun tidak enak sekalipun harus berkorban, tapi kita mau ya melakukan apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari tokoh yang ketiga di minggu Advent yang ketiga ini, yaitu dari seorang tokoh yang bernama Yusuf ya, yaitu suami dari Maria. Nah adik-adik, sebelum kita bahas firman Tuhan hari ini, Lause pengen bertanya dulu sama kita nih adik-adik. Di sini adik-adik ada yang di sekolahnya tidak punya aturan? Ada tidak sekolahnya yang tidak punya tata tertib? Ada nggak? Wah ya, pasti adik-adik ya, semua sekolah itu punya peraturan. Betul ya, punya tata tertib. Nah adik-adik, kira-kira tujuannya untuk apa sih tata tertib itu dibuat? Apakah tujuannya untuk menyusahkan kita? Apakah tujuannya untuk nambah-nambahin kerjaan kita? Oh jelas bukan ya adik-adik ya. Sekolah tujuannya memberikan peraturan itu tujuannya baik, yaitu supaya semuanya teratur ya, supaya semuanya tetap rapi. Tapi adik-adik, di sini pernah tidak ada yang melanggar peraturan? Nah adik-adik, peraturan ini mungkin juga nggak harus selalu peraturan di sekolah, yang di rumah juga kan kadang suka ada aturan ya yang dibuat oleh orang tua kita. Nah pernah nggak sih kita melanggar peraturan itu? Wah, Lause bisa yakin 99% kita semua pasti pernah melanggar peraturan sekolah ataupun di rumah ataupun di mana saja. Nah adik-adik, pertanyaannya kenapa sih kita melanggar peraturan itu? Lalu tadi di awal sudah Lause bilang ya, tujuannya itu sebenarnya baik, betul nggak? Bukan buat nyusahin kita, tapi kita tahu itu baik, tapi kenapa kita langgar? Coba dipikir. Nah adik-adik, biasanya nih ada beberapa alasan. Yang pertama, kita tuh melanggar aturan biasanya karena kita merasa direpotkan. Kita merasa susah untuk melakukannya. Kita suka yang gampang-gampang, kita suka yang praktis, betul nggak? Misalkan nih, ya di sini kan kita sekarang banyak sekolah online ya. Kan kalau sekolah online, seperti sekolah minggu juga ya, pakaian kita perlu rapi. Kalau sekolah online kita tetap pakai seragam, betul nggak? Ya, kita sekolah tetap diminta pakai seragam meskipun dari rumah. Repot nggak? Bayangin adik-adik, kita kan udah di rumah, masa di rumah tetap pakai seragam? Ini sekolah ada-ada aja sih. Tapi kan tujuannya baik ya adik-adik, supaya kita semuanya bajunya sama, seragam, tampil rapi ya. Kalau nggak pakai aturan ya, nggak dikasih peraturan, mungkin kita nantinya jadinya asal-asalan, bangun pagi asal buka laptop, udah selesai gitu. Nggak mandi, nggak dandan cantik, nggak pakai seragam yang rapi yang disetrika segala macam. Tapi kita males karena cuma kamera, kita pakai seragam atasnya, bawahnya masih pakai piyama. Itu taat apa melanggar? Ya bisa disebut melanggar ya, karena kan harusnya aturan kalau seragam itu atas dan
bawahnya dipakai baju dan rok atau baju dan celananya. Tapi karena kita malas, kita tidak suka repot, kita pengen yang gampang. Ya sudah, pakai bajunya saja, celananya pakai piyama. Nah, ya jadi alasan yang pertama orang melanggar karena susah, pengen cari yang gampang. Atau yang kedua, orang melanggar itu bisa jadi karena tidak suka sama aturannya. Ini misalkan ya, di rumah kita disuruh makan sayur. Harus yakin kan gak semua dari kita suka makan sayur, betul ya. Jadi kan orang tuh sudah masakin sayur, lalu orang tuh bilang apa, makanan jangan disisakan, jangan dibuang-buang, dimakan sampai habis. Tapi karena kita gak suka, kita tidak taat sama perintah orang tua, ya kita buang deh diem-diem ya. Mama lagi nyuci piring ya, atau mamanya lagi ngecek TV, kitanya pura-pura ke tempat mencuci tangan, padahal kita udah megangin sayurnya tuh, kita mau buang ke tempat sampah, tapi kita buang. Nah, itu artinya tidak taat ya, melanggar aturan, melanggar perintah. Kenapa kita melakukannya? Kan nggak susah ya makan sayur, tapi kita nggak suka. Nah, karena kita nggak suka, kita mau melakukan, kita hanya mau melakukan perintah yang kita suka, makanya kita tidak mau lakukan. Nah, adik-adik, lalu yang ketiga, orang bisa melanggar peraturan biasanya karena selama ini mereka melakukannya hanya karena takut dihukum. Jadinya, kalau tidak ada yang mengawasi, wah kita senang, kita bisa bebas dari hukuman, kita melanggar. Karena selama ini cuma takut dihukum. Misalkan nih ya, siapa yang pernah ya dibawa orang tuanya atau paman atau bibinya ya berkendara pakai mobil, pakai motor, lalu melanggar lampu lalu lintas. Harusnya lampu merah berhenti, betul kan ya? Ya lampu hijau jalan, bukan sebaliknya ya, lampu hijau ngegas, lampu hijau berhenti, lampu merah jalan, ya kan kebalik. Yang betul lampu merah berhenti, lampu hijau kita jalan. Tapi siapa di sini yang pernah menyaksikan ya orang tua atau paman atau bibi atau siapapun orang dewasa yang nganterin kalian itu melanggar lampu lalu lintas, merah tetap jalan? Wah, pasti kita juga ada yang pernah nih yang melihat seperti ini. Nah, kira-kira kenapa mereka melanggar? Ya karena tidak ada yang menghukum. Kalau ada pak polisi berani tidak melanggar? Tidak, ya ada pak polisi takut karena nanti ditilang, diberhentiin, nanti harus kena denda, harus disidang, disita nanti surat-suratnya. Waduh, kan repot ya. Kalau nggak ada polisi, nggak ada yang lihat, sendirian, wah kita karena tidak ada yang hukum, karena selama ini cuma melakukannya karena takut, ya bukan karena mau melakukannya, ya tapi karena sebatas takut dihukum. Begitu nggak ada yang menghukum, wah jadi keenakan ya, nggak ada polisi terus maju ya mobilnya ya sama motor. Tapi pas ada polisi berhenti jadi orang baik ya. Nah adik-adik, itu beberapa ya dari banyak alasannya. Jadi orang melanggar itu bisa macam-macam alasannya ya. Karena merasa repot, pengen yang gampang jadi melanggar. Karena tidak suka sama aturan, kita cuma melakukan apa yang kita suka. Atau yang ketiga, karena selama ini kita melakukannya cuma karena takut. Jadi kalau nggak ada yang mengawasi, kita sendirian, wah kita fine-fine saja, kita oke-oke saja untuk melanggar. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Yusuf ya, dari kisah kasih Kristus bagi Yusuf. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata yang tadi sudah lalu seulang beberapa kali, yaitu tentang taat. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lanjut membahas hari ini, langsung aja kita terlebih dahulu mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik bisa buka juga dalam Alkitab masing-masing dari Matius pasal yang pertama. Ya, kita akan sama-sama simak pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik juga bisa simak di layar kita. Ya, yuk kita sama-sama simak pembacaan firman Tuhan kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya
dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca ya, sudah mendengar pembacaan firman Tuhan tentang kisah Yusuf yang berjumpa dengan malaikat Tuhan yang memberikan dia sebuah tugas untuk dilakukan, untuk ditaati. Nah adik-adik, tadi kan di awal kita udah ngomong nih, alasan orang taat itu apa sih dan alasan orang melanggar itu apa. Jadi kan orang biasa mau taat sama perintah itu pertama karena dia kalau masih gampang dia mau lakuin, kalau susah dilanggar. Kalau dia suka dilakuin, kalau nggak suka dilanggar. Kalau ada hukumannya, aduh ya deh lakuin. Kalau nggak ada hukumannya, nggak ada yang ngawasin, udahlah nggak mau lakuin. Biasanya orang-orang seperti itu kan ya. Nah sekarang kita lihat dari apa yang dijumpai sama Yusuf. Nah adik-adik, di cerita tadi pertama ya, tadi di perintah yang malaikat Tuhan berikan, perintahnya apa sih? Perintahnya adalah supaya Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa Yusuf tidak mau mengambil Maria sebagai istrinya? Karena tadi sudah dibilang ya, Yusuf tuh sebenarnya tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Jadi kan Maria ngomong sama Yusuf kalau dia sudah mengandung bayi Yesus ya, yang diberikan oleh Allah. Nah adik-adik, karena di masyarakat tentu pasti akan berpandangan buruk kalau Maria ternyata mengandung tetapi belum menikah. Maria hamil tapi belum punya suami ya. Nah karena Yusuf itu sebenarnya pengen menjaga nama baik Maria, maka Yusuf memilih untuk meninggalkan Maria. Nah itu yang Yusuf suka ya. Yang menurut pandangan Yusuf baik adalah menceraikan Maria. Ya, yang Yusuf suka, yang Yusuf mau, yang Yusuf pandang baik adalah hal itu. Nah, tapi adik-adik, malaikat Tuhan justru memberikan perintah yang lain. Malaikat Tuhan justru mengatakan bahwa Yusuf seharusnya menikahi Maria, ya, mendampingi Maria untuk membesarkan Yesus, ya, yang akan menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat lagi perintah yang tadi Yusuf terima itu sebenarnya bisa Yusuf langgar nggak sih? Nah ya, kita coba lihat yang pertama ya. Tadi perintah yang diberikan kepada Yusuf itu gampang tidak untuk ditaati? Kayaknya tidak ya. Jelas untuk menikahi seseorang itu adalah tanggung jawab yang besar. Apalagi sekarang tanggung jawabnya bukan cuma menikahi dan punya anak, tetapi anak yang akan dilahirkan adalah juru selamat dunia. Wah adik-adik, itu jelas tugas yang susah, tidak gampang. Yang kedua, Yusuf suka nggak? Sepertinya Yusuf juga tidak terlalu suka melakukannya. Meskipun Yusuf cinta ya sama Maria, tetapi tadi Yusuf sudah menimbang-nimbang dengan pikirannya ya, sudah mengira-ngira, sudah mempertimbangkan semuanya. Menurut dia yang paling benar, yang aman untuk dia dan aman untuk Maria adalah dengan cara berpisah ya. Itu yang Yusuf mau, tetapi yang malaikat perintahkan bukan yang Yusuf suka, bukan yang Yusuf mau ya. Jadi pertama perintahnya tidak gampang, perintahnya Yusuf juga tidak suka. Lalu yang ketiga, kalau Yusuf lakukan, Yusuf bakal dihukum nggak ya? Dari perintah tadi sih ya, malaikat nggak bilang kan ya, Yusuf kalau kamu menolak untuk menikahi Maria, kamu akan kesambar geledek. Ada nggak perintah seperti itu? Enggak ya. Atau misalkan, Yusuf kalau kamu
tidak menikahi Maria, nanti kamu sakit cacar air. Gitu nggak malaikat Tuhan? Enggak ya. Malaikat Tuhan cuma bilang, Yusuf kamu harus mengambil Maria. Karena nanti anak yang dilahirkan akan menjadi Mesias. Ya, dan kamu akan menamai dia Yesus. Kamu harus menjadi ayah dari bayi itu. Kamu harus menjadi suami dari Maria. Nggak dikasih embel-embel hukuman. Ya, juga nggak dikasih embel-embel hadiah kalau melakukan. Ya, kalau melakukan bakal dapat uang. Nggak juga. Jadi kalau Yusuf melanggar, nggak akan dihukum juga sepertinya. Kalau melakukan juga nggak ada untungnya. Nah adik-adik, kalau dari kacamata kita sebagai manusia biasa, maka gampang sekali untuk tidak taat kepada perkataan malaikat. Karena susah, karena tidak disukai, dan toh nggak ada hukumannya. Ya, nggak apa-apa, dilakuin juga nggak ada untungnya. Tetapi adik-adik, sekalipun tadi perintahnya tidak gampang, tidak disukai, dan juga tidak ada untung maupun tidak ada hukumannya, tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tetap taat. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, kenapa sih Yusuf bisa taat akhirnya? Padahal itu susah, dia tidak mau, dan sebenarnya nggak ada hukumannya juga. Karena adik-adik, Yusuf melakukannya karena dia tahu itu yang Tuhan mau, ya, itu yang Tuhan mau. Bukan masalah ada untung atau ruginya, bukan masalah susah atau gampang, bukan masalah ada hukumannya atau tidak. Tetapi dia tahu itu yang Tuhan mau, dan itu sudah pasti yang tepat yang harus dia lakukan. Dan dia tahu kalau dia taat pada perintah Tuhan, Tuhan pasti tolong, ya. Kalau Tuhan yang perintahkan, pasti ada jalan dan Tuhan pasti mampukan. Nah adik-adik, begitupun juga untuk setiap kita yang Lause pengen ajak kita sama-sama untuk renungkan hari ini ya. Adik-adik, perintah Tuhan itu tidak selalu gampang untuk dilakukan. Ya, tidak semua perintah Tuhan itu gampang dilakukan, tidak semua perintah Tuhan itu kita suka, dan tidak semua perintah Tuhan itu langsung ada hukumannya. Tapi adik-adik, sekalipun ada banyak faktor, ya ada banyak hal yang bisa menggoda kita untuk melanggar, yuk kita mau sama-sama belajar taat seperti Yusuf menaati perintah Tuhan. Karena cuma satu hal yang dia pikirkan, itu yang Tuhan mau, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tugas yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, jadi harus kita selesaikan. Karena Tuhan yang ingin. Jadi adik-adik, sekalipun kalau kita harus jujur mengerjakan ulangan itu seringkali susah, lebih gampang menyontek. Sekalipun mungkin kita seringkali lebih suka membalas dendam ketimbang mengampuni. Ataupun sekalipun kalau kita berbohong, kita tidak langsung tersambar petir, tapi kita mau belajar tetap melakukan apa yang benar. Ya, kita mau belajar tetap taat. Karena apa? Sekali lagi, karena kita tahu itu yang Tuhan mau, itu yang menyenangkan hati Tuhan, makanya kita mau taat. Oke adik-adik, kalau gitu yuk kita sama-sama akhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, saat ini kami datang. Kami memohon kekuatan daripadamu untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Tidak mudah untuk taat, ada banyak godaan dari si iblis yang berusaha mengganggu pikiran kami. Tetapi Tuhan tolong kami, supaya kami tetap setia. Ketika kami tahu itu yang Tuhan mau, kami mau taat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin kita selalu taat kepada Dia. Bagaimanapun situasi kita harus taat, kita harus belajar taat. Lause perlu belajar taat, adik-adik perlu belajar taat, semua orang perlu belajar taat kepada Tuhan. Ini kita lakukan sebuah lagu taat. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya, kita nyanyikan lagu T-A-A-T.
papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas kita hari ini. Dan aktivitas kita ada di amplop yang nomor 2 ya. Hari ini kita sudah di minggu Advent yang ketiga. Dan ini adalah aktivitas yang kedua di bulan ini. Tulisannya warna orange ya, adik-adik bisa sama-sama siapkan ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mengerjakan amplop nomor 2. Selain bahan di amplop ini, kita juga perlu siapkan lem uhu, kemudian benang yang kita dapat dari paket aktivitas nomor 1 yang kita kerjakan minggu lalu juga sebuah gunting ya. Untuk adik-adik kelas kecil, minta bantuan orang tua ya untuk menggunakan gunting. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan membuat hiasan Natal ya, yang bisa adik-adik gantung di mana saja, di pohon Natal, atau kalau tidak pasang pohon Natal, adik-adik bisa gantung di rumah ya, di mana saja, di lemari, di pintu, di kamar, untuk menghiasi selama musim Natal kali ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah hiasan Natal berbentuk malaikat, seperti cerita hari ini tentang Yusuf yang berjumpa dengan malaikat. Apa saja di dalam amplop ini? Yuk kita sama-sama lihat ya. Apa sih isi amplop kita hari ini? Baik adik-adik sekalian, di dalam amplop kita sudah ada sebuah sendok kayu, kemudian ada kertas ayat warna kuning, kemudian ada selembar paper doilies ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulai membuat aktivitas kita hari ini. Pertama-tama kita akan gunting dulu benangnya ya.
benang seperti kemarin kita gunting agak panjang, cari ujungnya pelan-pelan, kemudian kita akan gunting untuk menjadi gantungannya. Jadi dari awal adik-adik bisa pisahkan dulu, siapkan agak panjang nggak apa-apa ya, supaya bisa jaga-jaga. Lalu yang lain disimpan supaya tidak kusut, supaya tidak hilang kemana-mana. Jadi kita siapkan dulu. Nah, baru selanjutnya adik-adik kita akan bersama membuat malaikatnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi adik-adik pertama-tama kita akan gunting terlebih dahulu paper doilies ini menjadi 4 bagian. Baik adik-adik, jadi kertasnya ini akan kita lipat menjadi 4, kan ini sudah dilipat jadi 2, lalu kita lipat sekali lagi. Kalau sudah begini kita akan gunting menjadi 4 bagian mengikuti garisnya ya. Baik adik-adik, kalau sudah kita akan punya 4 potongan seperti ini ya. Nah adik-adik, lalu kita akan menyisihkan 2 ya. 2 ini kita akan sisihkan, ini nanti akan jadi sayapnya. Lalu 2 lagi ini yang akan menjadi bajunya, tapi tidak akan langsung kita tempel, tapi kita akan gunting lagi. Jadi kita lipat lagi jadi 2 ya. Lalu kita potong jadi 2. Begitupun juga yang satunya lagi. Nah adik-adik, kalau sudah gunting kita akan punya 4 potongan yang kecil ya, bentuk segitiga yang kecil, dan juga ada 2 yang besar. Selanjutnya kita akan menempelkannya ke sendok ini. Nah adik-adik, sendok yang bagian bagian lengkungannya ya, bagian melengkung cembungnya ini untuk jadi bagian depannya ya. Nah adik-adik, kita akan membuat si malaikatnya menjadi seperti ini. Jadi ada bajunya ya, dari potongan yang kecil ini kita buat bertumpuk-tumpuk seperti ini, kemudian nanti terakhir sayapnya. Nah jadi adik-adik, yang pertama kita akan menempelkan bagian yang kecil-kecil, kita tempelkan dari bawah ya, tempel, kasih lem, tempel, kemudian kasih lem lagi, tempel lagi buat atasnya. Begitu terus sampai ke atas. Jadi lalu saya kasih contoh ya, kita kasih lem dulu secukupnya, tidak perlu terlalu banyak ya. Kita kasih, kemudian kita tempel paper doilies yang pertama. Jadi seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita kasih lem lagi sedikit di atasnya lagi. Lalu kita tempel yang bagian kedua sedikit agak ke atas. Jadi seperti efek jubahnya jadi seperti bertumpuk-tumpuk ya. Lalu selanjutnya adik-adik, untuk lapisan selanjutnya kita agak lipat si kertasnya ya, supaya tidak menutupi mukanya ya. Kita agak lipat sedikit ujung atasnya. Jadi seperti ini, langsung kasih contoh ya. Nah jadi seperti ini ya, ujungnya tidak lancip ke atas. Begitupun juga bagian yang terakhir adik-adik, kita lipat ya, kita lipat sedikit atasnya. Jadi seperti ini ya, kita lipat baru kita tempel. Adik-adik, jadi ya seperti ini. Jadi sudah ada jubahnya ya. Lalu terakhir kita akan menempelkan sayapnya. Tempel sayapnya gampang ya, kita kasih lem di bagian belakangnya, lalu kita tempel ya di bagian belakangnya. Kita kasih lem, tempel. Oke, yuk kita sama-sama tempel sayapnya. Nah adik-adik, sudah jadi bentuk malaikat, tapi kita belum selesai. Selanjutnya kita masih punya kertas ini dan tali. Kita akan tempel lebih dulu talinya. Jadi adik-adik, talinya kita akan tempel ya. Jadi silakan adik-adik seperti kemarin ya. Jadi kita ikat dulu si talinya ya, secukupnya saja ya. Lalu sini pendekin lagi. Ikat dulu, minta bantuan orang tuanya supaya kuat. Ikat dulu. Lalu adik-adik tempel ya, kasih lem ya di belakangnya, kasih agak banyakkan dikit nggak apa-apa supaya kuat menempel. Lalu tempelkan si benangnya. Tunggu sampai kering. Baru terakhir ada kertas ayat ya, ayat hari ini. Nah adik-adik, kita gunting dulu ya, bentuknya bulat, kita gunting mengikuti bulatan ini. Oke, kita gunting. Nah adik-adik, lalu kita akan menempel si ayat ini di bagian jadi seperti ini nanti ya. Ayatnya menghadap belakang, jadi ini nanti akan jadi cahaya di kepala malaikatnya seperti ini ya. Jadi adik-adik, kita tempel seperti ini ya. Nanti kalau di belakang kita bisa baca ayatnya, tapi yang menghadap ke depan adalah bagian kuning polosnya. Jadi nanti seperti apa, cahaya ya, seperti cahaya di kepala malaikatnya. Tapi kalau kita balik, wah kita bisa baca ada ayat di belakangnya. Nah jadi kita akan tempel seperti ini ya. Jadi adik-adik, kita akan kasih lem ya di sekitaran bagian sini nih, di bagian lehernya begitu ya. Lalu kita kasih sedikit di tepian sendoknya ya, di tepian di bibir sendoknya ini. Baru ya
kita tempel, ya ingat ayatnya menghadap ke belakang. Ya, si bagian ayatnya menghadap ke belakang. Yang menghadap depan adalah bagian warna kuning polosnya. Dan adik-adik, kita sudah selesai. Untuk sentuhan akhir, adik-adik bisa, kalau adik-adik ada hiasan, misalkan mau kasih gambar wajahnya, adik-adik juga bisa, ya. Supaya malaikatnya ada wajahnya, adik-adik juga bisa hias, diberikan wajah. Nah adik-adik, demikianlah ini hiasan Natal kita berbentuk malaikat ya. Di belakangnya ada ayat yang mengingatkan kita tentang kisah hari ini ketika malaikat menjumpai Yusuf. Jadi adik-adik, sampai di sini aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sebelum berpisah, Lause ingin terus mengingatkan untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Dengan bantuan buku Saat Teduh, kita bisa baca Alkitab sesuai dengan ayat yang ditunjukkan hari itu. Kemudian kita baru membaca bukunya ya, satu hari satu bagian, dan mengerjakan aktivitasnya kalau ada ya, untuk menolong kita supaya semakin tahu apa yang Tuhan mau, sehingga kita bisa mentaatinya dengan baik. Oke adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.